Salam Indonesia Baru, saya Guntur Subagja Mahardika, Ketua Umum Arus Baru Indonesia. Hari ini kita kembali bertemu dalam Arbi Talk yang diselenggarakan oleh Arus Baru Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan tamu sangat-sangat istimewa. Seorang ibu, seorang aktivis, seorang penggerak masyarakat yang saat ini kebetulan juga sedang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Senat DPD RI dari DKI Jakarta. Nah, tentu banyak hal yang sebetulnya bisa kita gali dari ibu senior ini, namanya Dr. Ula Nurahwati ya. Itu. Nah, Dr. Ula ini adalah seorang aktivis perempuan dan beliau sudah membimbing dan membina banyak masyarakat DKI, terutama dalam aspek kesehatan, sosial, budaya, dan juga kemasyarakatan. Apalagi beliau ini adalah seorang dokter yang doktor. Jadi gelarnya sangat lengkap sekali, tentu sangat konsen terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Selamat datang, Bu Ula. Makasih, selamat datang juga. Nah, selamat datang di rumah Arbi ini. Saya di rumah Arbi ini. Ya. Siap. Ya, kita sebenarnya punya beberapa hal sebenarnya yang ingin digali, ingin diskusikan. Apalagi saat ini Jakarta menjadi satu perhatian khusus, di mana ibu kota DKI Jakarta yang akan beralih ke ibu kota Nusantara di pusat Penajam Pasir. Nah, di sisi lain juga Jakarta sebagai pusat kapital dalam aspek ekonomi ini menjadi satu kekuatan nasional yang tentu fungsi dan perannya sebagai pusat kegiatan bisnis akan tetap berjalan. Nah, tentu banyak tantangan, banyak juga hal-hal yang katakanlah perlu transformasi. Kalau di kami perlu ada gerakan arus baru, bagaimana Jakarta ke depan. Tapi sebelum masuk ke itu, kita ingin menggali dulu persiapan menjelang senator ini apa aja, Bu, yang sudah dilakukan, Bu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang tentunya saya berterima kasih nih kepada Ketum Arbi yang mengundang saya untuk kita bincang-bincang tentang bagaimana seorang yang berniat untuk menjadi senator di DKI, seperti itu ya. Dan saya kira ini opportunity buat saya ya, sekaligus mungkin mensosialisasikan program Ibu juga. Terima kasih silaturahminya. Ini peluang luar biasa nih, emas buat saya. Sekali lagi terima kasih dan juga kepada semua kru dari Arbi Talk ini. Gitu. Jadi yang pertama tentunya mengapa saya mau maju dulu ya sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kalau di Amerika itu katanya disebut sebagai senator. Ya. Tapi di Indonesia masih belum fame dengan itu, masih anggota DPD gitu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum reformasi, anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR RI, kemudian anggota utusan golongan dengan utusan daerah. Betul. Utusan daerah gitu. Nah, setelah reformasi ternyata terminologi berubah menjadi anggota MPR terdiri dari gitu kan, anggota DPR RI dengan kemudian DPD. Karena MPR yang lama utusan golongan dan utusan daerah itu ternyata tidak dipilih. Sedangkan ajas demokrasi itu adalah dipilih. Election gitu loh. Nah, sehingga kemudian dicarilah suatu konsep yang disepakati, maka semuanya harus dipilih, ya kan? Maka tidak ada lagi utusan golongan, tidak lagi utusan daerah, semuanya harus dipilih. Nah, itulah yang terjadi, dan sekarang ini Pak Guntur itu sudah yang mau keempat kali nih, mau yang keempat kali. Nah, jujur kita belum terlalu merasakan apa peran dan fungsi serta seperti apa sih eksistensi keberadaan DPD itu gitu kan ya, sehingga sepertinya seakan-akan dia hanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, tetapi dipisahkan juga nggak apa-apa, nggak dipisahkan juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang mendorong saya ini yang mendorong Ibu untuk sekarang maju, ingin menunjukkan bahwa
Ada. Dan sebelumnya nggak pernah calon kan? Pernah mencalonkan diri sebagai iya. legislatif, dan dulu saya mantan anggota MPR, utusan golongan itu. Utusan golongan, Iya, oke. gitu. Iya, iya. Jadi nyambung sepertinya. Betul, ya. iya. Jadi seperti itu ingin menunjukkan eksistensi. Karena pemikiran saya, sebuah lembaga atau institusi negara yang resmi masuk di dalam bagaimana kita sistem ketatanegaraan-nya, tapi kalau dia tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan apa yang sebaiknya menjawab tantangan, kebutuhan, dan ke depan masyarakat rakyat lebih baik gitu. Ya, jadi salah satu agenda nanti masuk DPD adalah bagaimana memperkuat DPD secara kelembagaan dan peran yang dirasakan masyarakat. Good point. Ya. Jadi seperti itu, ada keresahan aja ya, keresahan sebagai akademisi, sebagai aktivis, sebagai ya orang lapangan lah gitu ya, untuk kemudian nggak pernah diem kalau melihat dinamika masyarakat kok sepertinya terarah begitu. Harusnya dinamika masyarakat dibutuhkan oleh setiap negara, tapi berdasarkan apa sebetulnya yang menjadi tuntutan. Jadi innernya innernya perempuan dan laki-laki, penduduk dewasa dan anak itu ada di situ, kemudian muncul sebuah kebutuhan. Jadi dia harus muncul dengan normalnya gitu. Tapi kok sekarang terkesan saya itu dinamika itu diarahkan dan terarah. Dan siapa yang mengarahkan? Jadi nggak natural ya? Ya, tidak natural menurut saya. Itu juga bagian daripada analisis internal saya untuk kemudian memperkuat saya untuk saya bismillah ingin maju sebagai DPD DKI. Perwakilan DKI ya? Perwakilan DKI. Nomor berapa Bu, Ibu sekarang? Nomor urut untuk calon DPD ini? Ya, itulah karena dipakai abjad ya, pakai abjad. Yang sebelumnya itu dikocok. Jadi berdasarkan lanjutan dari nomor dari DPR abjad dan U adanya di bawah dong ya? Ya itu dia, makanya ayah saya memberikan saya U gitu kan, jadi A di depan. Dan seterusnya, untung ada Z. Jadi Z di belakang saya menjadi 24 dari 25 kontestan. Oh iya. Jadi Dr. Ula ini nomor urut calon DPD RI dari DKI Jakarta 24. Ini angka bagus Bu, karena tahun ini tahun 2024 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan gitu kan? kebetulan kita dokter, jadi 24 jam melayani. 24 jam melayani. Jadi ini menarik gitu. Jadi calon DPD yang nanti akan siap melayani 24 jam. Dan beliau sudah terbiasa untuk melayani masyarakat 24 jam karena memang profesinya seorang dokter. Dokter ya. Itu. Jadi bukan hal yang baru ya, Bu ya. Karena itu mungkin concern ke sektor kesehatan juga ya, Bu ya. Gimana pandangan Ibu permasalahan kesehatan di DKI khususnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya? Ya, saya tentunya mengajak kepada seluruh masyarakat, ya terkhusus DKI, bahwa harus bersyukur dan berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada pemerintah yang dari tahun ke tahun, dari pergantian kepemimpinan itu ternyata tren untuk memberikan servis yang terbaik kepada masyarakat itu juga kita nggak boleh menafikan itu, dan itu memang sudah jelas dirasakan adanya gitu kan. Yang terakhir ini adanya BPJS dan sebagainya itu sangat biasa ya. sangat amat menolong gitu. Tinggal memperbaiki saja bagaimana sehingga kemudian kenyamanan dan kemudian bagaimana diuangke ya rakyat itu supaya bisa lebih melengkapi, menyempurnakan servis itu sendiri. Nah, tapi kalau dalam kembali lagi kepada kegelisahan, saya selalu gelisah ya menjadi orang, entah juga kenapa gitu. Ada paradigma terbalik yang saya pikirkan gitu. Jadi misalnya gini, dulu itu ada yang kita sebut dengan pemantauan masyarakat wilayah gitu, PWS. Kemudian puskesmas itu benar-benar menjadi pusat ya kesehatan masyarakat di teritori terdepan gitu. Jadi RT RW itu nggak usah dulu ke fasilitas, karena ada puskesmas di situ. Betul. Lengkap, ada dokternya, sampai kemudian saya menikmati betul ya. Jadi kader itu ibu-ibu itu yang sudah selesai urusan rumah tangga, bebenah, memasak, sudah berdoa, berzikir dan semuanya. Sebagian waktu disisihkan untuk kemudian pengabdian masyarakatnya itu adalah
posyandu. Posyandu. Jadi nggak salah juga kalau Yeah. dulu ada PKK ini mengantarkan Indonesia menerima penghargaan di PBB Ya. dengan adanya posyandu itu dan Posyandu. menjadi role model untuk seluruh Yeah. Indonesia gitu. Dan saya rasakan itu Pelayanan bagus. komunitas langsung dan ujung tombak ya Langsung. di Dan masyarakat. ujung tombak Betul. gitu. Bayangkan sebuah grafik misalnya kartu menuju sehat itu, Iya. iya kan? Ditimbang antara umur dengan berat badan dengan kondisi fisik, itu sudah ada warning di situ. Kalau dia sudah mulai kuning, masuk dalam kategori harus Dan diperhatikan. ini mestinya jadi gitu. ujung tombak stunting ya. That's right. Tidak akan muncul sekarang ini stunting kalau ini peran continue. ini diperbesar. Betul. Ya. Diperkuat, dipelihara, bahkan disempurnakan. Hal-hal yang seperti itu. Nah, yang berikut menjadi kegelisahan saya adalah misalnya gini, memberikan penghargaan kepada wali kota, gubernur, bupati, and so on, siapapun di situ kan, karena telah berhasil membangun rumah sakit, sekian tempat tidur, ya kan, kemudian kunjungan orang yang sakitnya merupakan kebanggaan kalau banyak gitu kan. Saya bilang kok jadi kayak gitu, ya kan? Harusnya ya kan itu pemimpin atau pimpinan ataupun siapa yang diberikan amanah untuk kemudian di bidang kesehatan itu, maka indikator keberhasilannya adalah zero wellness gitu loh. Jadi paling tidak minimal. Jadi puskesmas, rumah sakit itu yang datang itu bukan karena dia udah sakit, apalagi udah sakarat gitu kan. Tapi dia datang untuk konsultasi. Preventif ya. Preventif gitu. Betul. Jadi kaidah-kaidah ilmu kedokteran yang saya pahami, promotion, prevention, kuratif dan rehabilitatif, itu tidak dimaknai dan tidak dilaksanakan secara manajerial yang tersistematis, ya. Kemudian masif itu terus-menerus begitu. Nah, sehingga terjadi shift to the left ya. Jadi terjadi paradigma yang bergeser gitu dari kaidah-kaidah ilmu kedokteran itu sendiri, bagaimana menghadapi pasien, bagaimana mengobati pasien dan bagaimana merehabilitasinya untuk kembali menjadi produktif dibanding dengan promotionnya gitu. Betul. Ini ada yang putus. Ada gap ya. Ada gap. Jadi menurut saya udahlah, justru yang kemudian kunjungan rumah sakitnya itu tinggi, angka ibu yang meninggal karena kematian melahirkan, kemudian bayi-bayi yang kemudian stunting kurang gizi segala macam, kena penalti dong dia punya di situ. Harusnya kan begitu suku dinasnya yang ada di situ, aparat ASN bidang kesehatannya, lu ngapain aja kan? Di mana kehadiran negara di situ? Betul. Ya mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini ada dua hal yang bisa kita lihat di aspek kesehatan, Bu. Satu, aksesibilitas masyarakat, akses ke layanan kesehatan sekarang lebih terbuka, gitu kan. Kedua adalah proteksi tadi dengan BPJS. Tapi dalam hal indikator-indikator tadi yang Ibu sampaikan, ini yang kelihatannya masih belum terperhatikan ya. Jadi suksesnya wilayah, suksesnya daerah itu bukan berapa banyak yang dirawat. Seharusnya makin banyak yang sehat makin bagus. Jadi kalau rumah sakit itu kosong malah bagus harusnya kan? Bagus. Dengan asumsi kosongnya bukan karena ada yang sakit nggak bisa masuk ya, tapi karena memang tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit. Preventif. Bahkan yang datang rame itu adalah dia ingin melihat kondisi bagaimana laboratorium saya, kan gitu. Saya mengalami seperti ini, apa yang akan terjadi kalau saya tidak segera tertolong gitu. Jadi ironis ya, kalau ambulans datang, orang datang ke rumah sakit, ya dari sekian yang lolos, sekian yang lainnya itu ajal ya gitu. Ya menurut saya ini perlu satu konsep perubahan pemikiran bagaimana bidang kesehatan itu, kemudian khususnya nanti di Jakarta sebagai kota metropolitan ini, barometer Nusantara menurut saya, kota dunia yang datang ke sini. Kalau di negaranya maju, bagaimana dia batuk aja orang sudah nengok, ada yang batuk, ini kan gitu. Kalau di kita kan who care you ya gitu kan segala macam. Nah ini maka posisi Jakarta ini harus kemudian memang the best one. Harus the best. Kira-kira apa Bu yang akan dilakukan Ibu untuk mewujudkan tadi? Ya karena saya kembali kepada fungsi peran dan status senator ya, atau DPD itu.
karena kita sebagai jembatan, ya, menjembatani antara eksekutif, dalam hal ini pemerintah, yang mengeksekusi seluruh program-program yang menjawab apa sebetulnya menjadi need, demand, dan wants-nya masyarakat, kebutuhan, keinginan, dan kemauan masyarakat gitu. Nah ini programnya ini dari pemerintah eksekutif, sehingga dialah yang membuat program ini yang ada di wilayah ini, karena setiap wilayah itu kan punya local wisdom, berbeda terapinya dengan yang lain. Maka kemudian dari sana terumuskanlah sebuah rumusan program. Rumusan program ini kemudian naik kelas menjadi kebijakan. Kan? Kebijakan tersusun, bagus, ya kan? Dan dilaksanakan oleh siapa, kapan, berapa kali, dan nanti indikator keberhasilannya apa, dan kemudian di ujungnya berhasil nggak, kan gitu kan? Nah, kemudian di sisi kiri atau di sisi lainnya itu ada legislatif. Inilah DPR. Yang dia budgeting, ya, dia kemudian membuat regulasinya, ya kan, aturan-aturan peraturan daerahnya gitu, dan kemudian mengawasinya gitu kan. Nah, fungsi, peran, dan kedudukan senator itu adalah di atas gitu kan, melihat apakah terjadi harmonisasi, sinkronisasi antara eksekutif dengan legislatif gitu, ya kan. Sebagus apapun program yang telah musrenbangkan gitu kan, ya, musyawarah perencanaan pembangunannya dari bottom line up gitu, sampai kepada ini, kalau si budget ini tidak cukup atau salah hitung atau di luar forecasting kan gitu kan, itu satu. Yang kedua, aturan mainnya seperti apa, terus yang ketiga, bagaimana tools atau parameter alat ukur yang dipakai untuk dia berhasil, kurang berhasil, atau tidak berhasil, kan begitu. Nah, senator ada di sini. Di situ. Senator ada di sini untuk kemudian bisa. Betul. Termasuk mengakses ke pusat. Good. Iya kan? Ya. Betul. Makanya kemudian karena senator adanya di pusat, maka dia benar-benar harus menjadi link and match dengan daerah wilayah yang dia kuasainya, kuasai. Daerah yang dia ini betul-betul perwakilan daerah sebetulnya. Good kan. point, jadi gitu. Kedaerahan ini kita ada di situ untuk kemudian on the track, ya kan. Terus kemudian alhamdulillah ada tantangannya seperti ini masih bisa. Ada hambatannya ternyata tidak terlalu merusak gitu, tidak destroy. Kemudian ya ada gangguan. Nah, gangguan ini semuanya harus dibaca oleh senator. Jadi indikatornya senator itu dia punya alarm sistem gitu loh. Oleh karena itu senator ini kalau di Amerika adalah mereka yang sudah selesai dengan dunianya. Betul. Pengalamannya. Kemudian dia juga dipilih oleh orang sekitarnya. Udah deh jangan bola. Ya kan, Pak Guntur aja masih lebih bagus, dan pilihan orang seperti ini itu yang jadi dia tidak, dan benar pelayanan bagaimana bisa melayani kebutuhan masyarakat. Jadi rekam jejaknya, penting itu. Kemudian apa yang kemudian pernah dia lakukan, benefit apa yang pernah dia rilis dan seterusnya, itu merupakan rekaman gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah juga, karena negara kita kan masih negara growing up untuk beberapa hal gitu. Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Cuman ya kegelisahan lagi saya kok. Dan perlu menjadi pionir. Insya Allah. Bisa-bisanya mau menjadi wakil rakyat, bisa-bisanya mau-maunya menjadi begitu. Terus istilahnya tuh bahwa apa gini, mau berperang itu senjatamu apa, ya kan? Nah, sehingga sekarang ini ya mohon maaf gitu kan, kata orang ada visi, misi, ya kan, terus ada gizi, amunisi ya. Ada prestasi, ya kan, macam-macam lah sisi itu. Udah lengkap ya semua. Lengkap semua, tapi ya seperti itulah. Dan itu yang utama kekuatan visi misi ya. Visi misi saya kira, visi misi, prestasi, dia kalau bisa sih akademisi, dan pernah memiliki apalah. Ini minimal poin yang seorang kandidat itu miliki lah. Jadi jangan hanya semangat atau karena ingin populer atau tapi ingin ada prestasi, ada reputasi.
di sana. Reputasi, good Betul, point. Ya. itu yang ini. Makasih tambahannya. Nah, itu kita lengkapi, Bu. Ibu ini kan punya tadi prestasi, punya rekam jejak, gitu kan, baik itu di aktivitas kemasyarakatan maupun di aspek kesehatan karena backgroundnya dokter, gitu kan. Kemudian di aspek sosial juga, tentu bisa melihat lebih dalam, Bu. Tadi kesehatan sudah kita ungkap ya apa yang harus kita sempurnakan. Sekarang di pendidikan, Bu, Jakarta tuh gimana sebagai kota urban dan makin banyak pendatang, sebagian yang sudah terdaftar ada KJP yang memang dia mendapatkan akses pendidikan ya dukungan dari pemerintah, tapi masih ada juga kan yang memang belum terjangkau untuk itu. Dan pendidikan semacam apa pula yang memang perlu dikembangkan yang bisa mengangkat nilai-nilai lokal dan nilai kebangsaannya semakin kuat. Mohon pandangannya Dr. Ula ini. Berat nih, tapi nggak apa-apa, saya coba aja ya. Jadi gini, sebuah negara yang maju, dia establish dan dia kemudian bisa mengantarkan rakyatnya, ya kan? Ya sama dengan kita lah, mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila dan adil makmur sejahtera, itu kan semuanya gitu. Tapi di luar itu semuanya menurut saya basically adalah pendidikan. Betul. Gitu. Pendidikan itu kan ya kita udah tahu ya ada formal, non formal dan informal gitu. Pada hakikatnya semuanya yang kemudian mendapatkan pengajaran dan pasti berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Itu aja dulu sederhananya gitu. Tapi kalau kita ingin bersaing, kita buka mata, kita open door, windows, kita lihat gitu. Kok Indonesia masih di sini? Maka tidak ada kata lain kecuali harus membuat terobosan gitu. Nah, terobosan sekarang alhamdulillah nih pemerintah sudah mengundang-undangkan bahkan ya 20% APBN adalah untuk pendidikan. Meskipun dalam kenyataannya 20% pendidikan itu bukan untuk proses belajar mengajar transfer knowledge, tapi bukan gaji pegawai. Tetapi semuanya masuk ke dalam, ya kan gitu kan, sehingga mutu ya kemana kan gitu, tidak bisa dicari jejaknya gitu. Dan ini juga salah satu barangkali yang nanti perlu kita lebih cerahkan kepada pemimpin yang akan datang, terutama presiden yang akan datang untuk seperti itu. Maka pendidikan menurut saya tidak boleh ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu harus dipecahkan dengan negara hadir, siapapun dia, begitu dia lahir, punya hak untuk mendapatkan kecerdasan, pendidikan, kesempatan untuk hidup yang layak. Nah, jawabannya adalah tadi itu. Maka ya mulai dari madrasah, SD, SMP, SMA, swasta maupun negeri, siapapun yang menyelenggarakan pendidikan itu, mbok ya pemerintah ini list itu dan kemudian kasih mereka. Mestinya pemerintah yang support ya. Jadi jangan sekarang kan seperti itu. Anaknya si kaya berkesempatan untuk kemudian sekolah di sekolah unggul. Karena persyaratannya yang dibayarin pemerintah. Belum lagi kalau kesempatan keluar negeri untuk mendapatkan ilmu, mereka lagi yang dapat. Jadi miskin tetap terstruktur kan begitu. Bapak miskin, anak miskin, cucu miskin dan lahir generasi karena miskin. Keterbatasan akses informasi, akses belajar ya tingkat ininya pun mungkin kurang begitu bersaing ya Bu, sehingga tidak bisa masuk ke sekolah unggul tadi. Kualitas Pak. Kualitas ya. Jadi guru-guru yang kualitas dipindahkan ke sekolah unggulan yang hebat. Jadi kesian merana lah ini si miskin papa ini. Merana lah orang yang termarginalkan oleh kondisi sosial. Berarti ini salah satu terobosan Ibu nanti nih di sektor pendidikan. Insya Allah memperjuangkan supaya kalau bisa 12 tahun wajib belajar itu terwujud. Tidak hanya dalam bentuk konsep. Ya. Bahkan sudah sampai ke perguruan tinggi semestinya. Mestinya. Artinya kalau di perguruan tinggi mungkin kita tidak gratis. Tapi supaya memacu dan memicu supaya tidak manja dan tidak leyeh-leyeh gitu, tidak santai mahasiswanya, ada tough, ada strong di dalamnya, maka harus dengan beasiswa. Jadi beasiswa itu adalah itu trigger untuk kemudian kalau you segini gini akan beasiswa, orang akan maju gitu. Ya kan? Jadi sekeluarga itu akan memotivasi si anak untuk kemudian
mari berprestasi, kau akan dapat beasiswa. beasiswa Betul. gitu. Jadi jangan gratis Iya. kalau di mahasiswa menurut saya. Iya, iya. Tapi ada beberapa privilege Betul. kan seperti ya kecuali misalnya yang disabilitas ya Iya. gitu ya kan. Kita juga harus memberikan porsi bagi Iya. mereka gitu. Karena kita jumlahnya cukup banyak juga Iya, yang betul. yang disable itu kan. Betul. Seperti itu. Iya. Dalam iya. pendidikan. Betul. Nah, kemudian di aspek sosial, Bu. Ini ibu kota Jakarta ini kan dengan beragam suku, beragam daerah, tingkat intensitas aktivitasnya sangat tinggi, tingkat kekerasan juga relatif tinggi gitu kan. Kemudian kesenjangan sosial tadi udah disinggung juga masih ada ya, cukup lebar gitu kan, di mana kalau kita lihat aja di Sudirman Tamrin gedungnya tinggi-tinggi, dari gedung tinggi kita lihat yang sangat kumuh ke bawah gitu kan. Nah, kira-kira nih apa yang perlu dilakukan dan apa Ibu yang punya gagasan-gagasan untuk mempersempit kesenjangan sosial ini? Wow, gimana jawabnya nih? Ya gini, saya kira tadi udah bagus tuh anunya yang perumpamaan ya bahwa di bangunan atau tower-tower yang luar biasa luxury ini, tapi di bawah ada yang barangkali dari pagi sampai siang ini belum ketemu makanan. Betul. Dan itu ada, Iya. itu fakta, realitas gitu kan. Sehingga salah satu keunikan Jakarta ini pernah ada yang bilang orang yang terkaya di dunia ini ada di Jakarta. Iya. Yang termiskin di dunia pun ada di Jakarta Iya, kan gitu betul, kan. betul. Nah, sehingga fungsi sosial kita itu sebetulnya adalah memecahkan yang kita sebut dengan kesenjangan. Iya. Kesenjangan aja. Karena titik awal daripada sebuah gejolak itu untuk kemudian melawan ya. Sekuat-kuatnya pribadi seseorang untuk melakukan defense mechanism. Once dia kemudian di-trigger oleh suatu kehendak yang sudah di luar ambang batas kemampuannya, maka dia akan melawan. Iya. Kumpulan kekuatan perlawanan inilah yang membuat di masyarakat yang seperti tadi Pak Ketum mengatakan bahwa ada kekerasan, Iya. ada dan seterusnya seperti itu. Sebetulnya kalau kita mau lihat sejatinya sumbernya itu ada dari kesenjangan sosial tadi, Betul. ya kan? Fakta, ya kan? Saya pernah melihat sebuah tayangan TV seorang petani yang ikut sedih dan menangis apabila dia di restoran dia lihat anak-anak muda atau ada keluarga yang makan nasinya tidak habis. Oh, iya. Kan gitu kan? Iya. Pada di sisi Dan lain itu banyak gitu. betul. Dan di sisi lain ada orang yang kemudian mungkin cuman Iya. segepok begini dia Iya. udah hidup hari Udah itu kan hidup. gitu. Belum lagi kalau ini dikalikan. Satu butir aja kali 3 kali makan dia Iya. buang dan berapa Betul. butir itu berapa Iya. ton Betul. padi yang kemudian terbuang. Betul. Ini kembali lagi kepada bagaimana kita nyampe ke Iya. masyarakat secara keseluruhan bahwa ya kalau dalam agama dia mengatakan di dalam dirimu ada hak orang lain, Iya. maka disitulah orang berbagi. Jadi dalam konteks sosial saya tidak melarang orang kaya. Iya. Silakan, orang kaya itu memang karena dia ikhtiar, kerja keras, betul. upaya dan kemudian Allah Iya. memberikan cobaan dalam bentuk kekayaan. Tapi ada juga yang kemudian ya harus dipeduli oleh Iya. orang yang lain. Jadi tingkat kepedulian yang harus kita dorong ya. Dorong, Iya. care-nya itu. Care-nya begitu. itu. Jadi Betul. berbagilah, Betul. berbagilah dan berbagi. Ya bersyukur ya bagi orang yang kemudian barangkali menyadari sebagai hamba Allah gitu, dia masih menyisihkan begitu. Dan saya lihat kegiatan filantropi yang ada di sini itu luar biasa juga, ya kan? Mengoleksi dana-dana zakat, infak sedekah, Iya, potensi kemudian sangat besar itu. di polling kan ya, membantu ini luar biasa. Jadi Dan jiwa Indonesia dikenal ya itu jiwa sosial paling dermawan. right. Ah, Jiwa sosialnya kita itu ada gitu, tapi siapa yang terpercaya Iya, untuk mengelola betul. itu ini Iya. question mark. PR-nya itu. PR-nya di Ya, sini. bagaimana bisa trust mengelola Betul. dana publik, dana masyarakat ya, Iya, betul. filantropi untuk ini. Iya. Nah, tadi sangat menarik ini. Ini gagasannya sama dengan Indonesia Maju ini. Jadi bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ini permasalahan sangat lama, tapi perlu ada langkah-langkah dan terobosan yang new mainstream gitu ya.
di luar arus baru yang baru lagi gitu kan. Gitu. Harus ada transformasi. Jadi harus ada gagasan-gagasan besar. Nah, ini juga terkait dengan apa yang akan terjadi tidak lama lagi. Bagaimana ibu kota DKI Jakarta ini akan beralih ke IKN di Kalimantan Timur. Nah, masyarakat Jakarta sering banyak juga seperti ibu tadi, Bu, banyak yang gelisah katanya. Kalau nanti udah pindah ke IKN, Jakarta seperti apa sih? Gitu. Dan kira-kira apa saja yang memang perlu pemikiran baru tentang repositioning Jakarta. Dan yang menarik, Ibu Ula punya gagasan namanya New Jakarta, melahirkan Jakarta yang baru, Jakarta yang di satu sisi tidak lagi menjadi ibu kota, tapi tetap menjadi kota yang sangat menarik dan kota yang bisa meningkatkan produktivitas yang tinggi, yang tentunya juga memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia yang cukup besar. Nah, coba mohon pandangan Ibu ini sebenarnya New Jakarta ini harus seperti apa sih, Bu? Ya, ini kayaknya saya harus mengekspresi kemampuan politik saya ya. Sebagai kader, gitu. Jadi gini, gagasan, konsep bahkan sudah tidak bisa lagi dihindari, tinggal bagaimana menyikapinya, dan entah kapan itu bisa terrealisasi, slowly but sure, misalnya seperti itu, dan pemerintahan mana yang nanti akan merumuskannya atau mewujudkannya. Tapi Jakarta yang sekarang nggak usah khawatir. Kita yang ada di Jakarta ini, dengan bagi mereka yang sudah nyaman dengan zona nyaman yang ada, dengan kehidupan yang sudah disyukuri dan nikmati, semua pihak lah itu nggak usah khawatir, karena Jakarta akan tetap menjadi Jakarta yang seperti kita harapkan dalam suatu kebersamaan. Betul. Ya, untuk meletakkan ini langkah seperti apa nih yang akan kita jalani nanti dengan New Jakarta itu. Jadi Jakarta yang akan datang itu sekarang dia menjadi ibu kota negara dan kota legenda. Proklamasi mengatakan Jakarta dan seterusnya Jakarta. Dunia pun mengetahui Jakarta. Ini pelan tapi pasti akan bergeser. Kan seperti ada yang karena ketidaktahuan atau kekhawatiran maka muncul, ya kan? Ini macam mana nih? Kayak apa sih? Nah, terjadi kan? Terjadi dinamika, kekisruhan karena tidak paham. Oleh karena itu saya mengajak kepada siapa nanti yang untuk kemudian mensosialisasikan tentang Jakarta ini tetap menjadi kota yang nyaman, aman, sejuk, dan teduh. Bahkan lebih meningkatkan lagi kemampuan, harkat, martabat, dan kemudian kepada masyarakat Jakarta yang ada di sini. Sudah dilihat strength, kemudian weakness, opportunity, and threat-nya. Pindah ikut sana, mungkin di sana rezeki bisa berubah. Monggo, itu pilihan. Tapi kalau mau tetap di sini, tetaplah di sini, karena memang ini akan menjadi the new Jakarta yang kemudian lebih baik dan akan lebih baik. Dan Jakarta tetap menjadi magnet ya, Bu ya. Ya, oleh karena itu ikon saya sebagai salah satu kandidat DPD adalah Jakarta sebagai barometer Nusantara. Artinya dalam perjalanan sejarah kebangsaan kita berbangsa dan bernegara itu provinsi mekar. Sekarang kita sudah 38. Betul. Kan gitu. Sehingga kekuatan dan kemampuan seluruh masyarakat DKI di bawah kepemimpinan dalam hal ini gubernurnya jangan pernah mau tertinggal, gitu kan? Disamain aja oleh even nanti ibu kota negara yang baru mau nyamain Jakarta gitu kan, no way. Jakarta harus lebih. Wah, luar biasa. 10 step ahead kita. Ya. Bukan hanya 1-2 langkah, tapi kita harus akselerasi. Dan posisinya sudah di depan. Posisinya harus di depan. Jadi nggak boleh. Sama aja nggak boleh, apalagi tertinggal. Gitu. Ini jadi, luar biasa ini. Ini buat warga Jakarta, beliau nih yang akan mengamankan positioning Jakarta tetap menjadi kota yang punya magnet kuat, akan menjadi metropolitan, walaupun bukan lagi DKI nanti, tapi DKJ, daerah khusus Jakarta ya. Daerah khusus Jakarta yang mungkin ini akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi secara nasional,
perpindahan pemerintahan ke Kalimantan Timur, tentu ini juga tidak mengurangi peran Jakarta dalam berbagai kegiatan dan aktivitasnya. Dan Bu Ula ini kelihatannya akan sangat memperjuangkan nih bagaimana positioning Jakarta yang di sini menjadi pusat mata pencaharian, pusat ekonomi, lapangan kerja, layanan kesehatan, bahkan tadi sebagai barometer Nusantara. Barometer Indonesia ini akan tetap dipertahankan. Dan ingat Bu Ila, nomor berapa Bu Ila? 24. 24. Jadi tahun 2024 milihnya harus beliau nih, 24 ini. Ini luar biasa ini. Gagasan-gagasannya gagasan yang sangat menarik, dan ini tentu sama dengan visi misi yang kita usung di Arus Baru Indonesia, yaitu Indonesia Maju. Bagaimana juga kita memajukan Jakarta semakin maju dan juga memajukan daerah-daerah lain lebih maju dari saat ini. Amin. Ya, nah mungkin itu Bu. Terima kasih banyak. Ini diskusi kita sangat menarik dan tentu pada kesempatan lain kita juga akan berdiskusi lagi dengan Ibu Ula, dan insya Allah kita akan ada program kolaborasi ya Bu ya. Bagaimana sama-sama memikirkan, menggagas Jakarta menjadi satu kota yang tetap luar biasa pasca ibu kota pindah ke IKN. Terima kasih. Salam Indonesia Maju. Salam Kita Indonesia Maju. salam. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.